Welcome to Nuri Art Channel. Hadir kembali novel terbaru Foto Suamiku di Ruang Tamu Keluarganya, karya author Pena. Bantu channel YouTube ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Selamat membaca semuanya. Part 19. Riana sakit kanker hati akibat komplikasi dari sakit hepatitis. Dan kamu tahu sistem penularannya lewat apa? Lewat sperma. Tahu nggak kamu? Ujar Mas Farel dengan nada tinggi, matanya tajam menatap ke arahku. Maksudnya, Mas? Coba pikir kalau aku sehat, lalu bagaimana dia bisa tertular? Maksud Mas, Mbak Riana melakukan hubungan seksual dengan pria lain? Iya, dia menjebakku. Dia sudah hamil saat aku melakukannya padanya. Dia juga memberiku obat perangsang di minumanku malam itu. Tujuan dia adalah agar aku bisa dikambing hitamkan atas perbuatannya. Kejam. Iya, sekarang kamu tahu kan, Riana itu cuma manis di mulut, kelihatan baik tapi hatinya busuk. Itu kenapa aku melarang kamu memakan makanan dari dia. Bisa saja dia memasukkan obat tertentu yang membahayakan kamu. Maksud Mas, dia mau memenuhku begitu? Aku takut dia apa-apakan janin kamu. Bisa saja Riana memberikan obat peluru janin pada kandunganmu. Tujuannya apa? Dia gak suka kita punya anak, karena dengan begitu, Riana merasa Tasya punya saingan. Dia ingin Tasya lah yang menjadi pewaris satu-satunya atas hartaku kelak. Kulayangkan tamparan keras di pipi Mas Farel hingga meninggalkan tanda merah. Kamu pikir aku nggak tahu, Mas? Kamu memang dari awal ingin menghindar dari tanggung jawab, kan? Lalu kamu mengarang cerita murahan seperti ini. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kalau benar Mbak Riana menjebakmu, lalu bagaimana tes DNA Tasya bisa sama persis denganmu? Mas Farel terdiam dan tampak menelan ludahnya. Aku gak mau alasan apa-apa lagi dari kamu. Jika kamu gak bersikap adil, aku akan pergi dari rumah kita. Mas Farel mendongak menatapku. Aku ingin menemanimu. Aku bisa sendiri, tak perlu kamu menemaniku. Mas Farel diam sesaat menatapku, kemudian menarik langkah berat meninggalkan diri ini. Jujur, ada yang sakit di dalam hati. Sebagai istri, tak bisa kupungkiri kalau aku cemburu. Istri mana yang rela suaminya menemani wanita lain, tetapi aku tak ada pilihan. Aku tak mau dikatakan tak berperasaan. Lagi pula statusku adalah istri kedua. Sudah seharusnya aku mengalah pada istri pertama. Ini susunya, Bu, ucap Nara pembantuku. Iya, terima kasih, Ra. Bapak sudah berangkat? Sudah, Bu, jawab Nara. Syukurlah Mas Farel mau mengikuti kemauanku. Kubuka pesan dari Anin saat terdengar notifikasi di ponsel. Aku dengar kamu sakit. Bukan sakit, tapi aku mengandung. Wah, selamat ya, akhirnya kamu mengandung juga. Aku gak tahu harus senang apa sebaliknya. Kenapa begitu? Aku menyesalkan. Kenapa di saat seperti ini, di saat aku ingin pisah sama Mas Farel, justru hamil? Semua ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau aku harus tersiksa setiap hari antara rasa sakit, cemburu, dan rasa bersalah begini, Rin. Netraku mulai memanas dan merembun. Hatiku bagai teriris rasanya. Sabar, tenangkan diri kamu. Ingat janin yang ada di kandunganmu. Dia tak salah apa-apa. Dia adalah anugerah yang harus kamu jaga. Dan kalau kamu butuh bantuanku, telepon saja ya. Aku siap kapanpun. Ya Allah, terharunya aku. Terima kasih ya Allah, sudah mengirim sahabat sebaik dia. Terima kasih ya, Der. Sama-sama, Der. Chat kami akhiri dengan emot love satu sama lain. Untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa Mas Farel, tanpa belayan dan pelukannya. Kemarin biarpun aku dingin padanya, kami tetap sekamar. Jujur ini berat, saat ini sebenarnya aku menginginkan perhatian lebih darinya.
Suara notifikasi WhatsApp dari ponselku berbunyi. Segera kuraih ponselku dan kulihat sebuah pesan dari Mas Farel. Good night my dear, I love you. Aku hanya membacanya saja tanpa membalas. Seperti biasanya, di pagi hari aku akan memuntahkan isi perutku. Ya Allah, rasanya badanku lemas sekali setelah muntah beberapa kali. Sempat berpikir, andai saja ada Mas Farel ada di sini, tetapi segera kutepis. Aku harus mulai membiasakan diri tanpanya. Bahkan jika keadaanku sudah memungkinkan, aku akan meminta cerai dari Mas Farel. Semua harus segera diakhiri. Aku terkejut saat merasakan seseorang memijat lembut tengkukku. Dan saat aku menoleh, seseorang yang sangat dikenal menatap begitu khawatir. Kamu mau lagi? Tanya Mas Farel. Aku hanya menatap Mas Farel sebentar. Aku ambilkan sarapan ya, atau kamu mau aku belikan sesuatu? Gak perlu, jawabku jutek. Mas buatkan jus alpukat ya. Kalau aku mau, aku tinggal suruh Nara. Kamu gak perlu repot-repot. Gak repot. Kamu kan tanggung jawab Mas. Kamu istri Mas dan anak itu juga anak Mas. Lalu apa bedanya aku sama Mariana? Dia juga istrimu dan Tasya juga anak kamu. Senyap. Mas Farel tak menjawab ucapanku. Aku cari sarapan dulu. Kalau mual, panggil Nara. Jangan ke kamar mandi sendirian. Licin. Ucap Mas Farel. Kemudian meraih kepalaku dan mengecup kening. Kutanggapi perlakuan Mas Farel dengan cuek. Walau jujur, hatiku sangat mengharapkan perlakuan hangat Mas Farel seperti dulu. Namun, rasa kecewaku membuat hatiku sangat mengharapkan perlakuan hangat Mas Farel seperti dulu. Namun, rasa kecewa membuatku menepis jauh-jauh rasa rindu itu. Maafkan Bunda ya nak. Bukan maksud Bunda menjauhkan kamu dari Papa. Tapi papamu harus diberi pelajaran agar tak egois. Biar gimana pun, mereka adalah tanggung jawab papamu, ujarku sambil mengelus lembut perut yang masih rata ini. Bulan-bulan pertama sungguh sangat berat. Tubuh ini begitu lemah, mual dan muntah setiap saat. Juga, tubuh tak mau menerima asupan makanan apapun, hingga membuatku kian lemah. Bahkan, tak jarang aku harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi yang kian melemah. Selama ini, Mas Farel melayani aku dengan baik. Dia tetap sabar mendampingi walaupun aku tetap cuek dan dingin padanya. Kadang aku berpikir, mungkinkah apa yang dikatakan Mas Farel bahwa Mariana menyebabnya itu mungkin saja benar? Tapi kenapa hasil tes DNA Tasya menunjukkan kalau dia adalah anak Mas Farel? Bukankah kalau benar Mariana menyebabnya, itu artinya Tasya bukan anak Mas Farel? Setelah keadaanku mulai membaik, aku pun dibawa pulang dari rumah sakit. Aku sudah gak apa-apa, nanti malam giliran Mas pergi ke rumah Mbak Riana. Tasya pasti sudah rindu sama Mas. Seperti biasanya, Mas Farel hanya diam menatapku tanpa menjawab apa-apa, lalu melangkah pergi keluar kamar dengan berat. Ibu mau apa? Saya buatkan, ujar Nara pembantuku. Gak apa-apa, Bi. Bapak sudah berangkat. Berangkat kemana, Bu? Tanya Nara bingung. Ke rumah temannya, Bi, seperti biasanya. Oh, sudah, Bu. Ya Allah, jujur hatiku masih terasa sakit jika ingat harus berbagi suami dengan orang lain. Andai saja aku sehat, aku ingin mengakhiri saja semua ini agar tak terasa sakit. Segera aku raih ponsel di atas nakas saat aku mendengar bunyi notifikasi WhatsApp. Video apa ini? Gumamku saat sebuah video dikirimkan oleh Mbak Riana. Ku tekan play dan menunggu beberapa saat. Ya Allah, gumamku sambil menutup mulut begitu video ku putar.
Aku lihat Mas Farel sedang berada di mall dengan Luciana dan anaknya dan mereka tampak senang berbahagia seperti sebuah keluarga. Kali ini aku sudah tak tahan lagi. Aku harus segera pergi dari sini dan melabrak mereka.